Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji tentang soal jawab berkaitan dengan babul akidah. Terakhir kemarin halaman berapa? Baru 12. Terakhir bahas tentang arti la ilaha illallah, diartikan tiada Tuhan selain Allah, benar atau salah, sudah dibahas kemarin nggih. Tapi sekarang masuk ke 13 nggih. Itu sudah itu. Iya. Nah, sudah. Terusnya limadza, kenapa atallahu, Allah mendatangkan lafdha ar-rabb, lafat rabb, la lafdha Allah, bukan lafat Allah, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Di situ lihat Allah mendatangkan lafaz ila rabbihim. Kenapa Allah enggak mendatangkan ilallahi? Sedangkan kata mau Al-Quran kan gitu kan, kadang-kadang Allah pakai bahasa, mau pakai lafaz Allah, kadang-kadang pakai lafaz apa? Ar-Rabb. Nah di sini kenapa ulaik, mereka itu alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka berdoa, yabtaghuna, mereka mencari, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, mencari al-wasilata, perantara. Sedangkan perhatikan di sini, mereka itu adalah orang-orang yang berdoa dan mencari wasilah, perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Rabb-nya. Yang butuh dibahas kan gitu orang-orang soleh, Pak. Orang-orang soleh itu ke Allah itu mencari wasilah, tawasul namanya. Tapi beda tawasule wong soleh karo tawasule gak wong soleh. Tawasule wong soleh itu tawasulnya kepada Allah dengan amal soleh mereka. Itu jenenge tawasul kepada Rabb mereka. Jadi dia, ya Allah, dengan amalan solehku ya Allah, trimon doaku ngono. Ya Allah, dengan amal solehku ya Allah, gampangkanlah rezekiku ya Allah. Itu boleh. Ada masalah. Orang-orang soleh melakukan yang demikian itu. Masih ingat nggak orang yang masuk gua, ya kan? Itu apa kata mereka? Ini orang-orang jalan untuk bisa keluar, ini orang-orang jalan nih. Kecuali apa? Masing-masing bertawasul dengan amal soleh. Ya itu tawasul yang dibenarkan oleh syariat itu adalah tawasul dengan amal soleh mereka sendiri. Nah, orang-orang soleh ini berdoa kepada Rabb-nya
dan bertawasul kepada Robnya dengan amal soleh. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan lafadz ila rabbihim? Kenapa lafadznya tidak ilallahi? Jelas ya pertanyaannya. Dan jenengan kata mau Al-Quran, jenengan iling-iling. Opo kok pakai Rob ya? Kok nggak pakai Allah gitu kan? Jawabannya mudah. Kata saya ngerti jawabannya tapi apa yang kenapa kamu mudah? Lihat Rob kan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Nah rububiyah itu konsekuensi dari rububiyahnya Allah. Allah itu sing ngabulno doa, ya kan? Makanya pakai Rob. Soalnya kan ini babnya apa? Njaluk dikabulno toh, maka menggunakan kata Rob. Oleh karenanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, man da'a bismillahil a'zam faqad ajaba. Siapa orangnya yang berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling agung, maka pasti dikabulkan. Ulama berbeda pendapat. Manakah nama yang paling agung milik Allah? Ada mengatakan Rob, ada mengatakan Rob itu yang paling agung itu. Maka jenengan baca ya Robbi, itu lebih dikabulkan. Jenengan ingat lagi hadis itu, seorang laki-laki yang mengangkat kedua tangannya kan, ya ora. Terus dia mengatakan apa? Ya Robbi, ya Robbi, wa ya Robku, terus mat'amu haram, masrabu haram kan? Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa diampuni kan? Nah, itu dia berdoa kepada Allah pakai apa? Ya Robbi. Bukan ya Allah enggak, ya Allah enggak, ya Robbi. Jadi kan doanya pakai apa? Robbi atau Allah? Nah kan? Tapi oleh wae. Orang kok salah ora. Ya wis karepe wis ora apa. Ora bener kabeh ora salah. Cuma kalau kita menggunakan kata yang pas gitu kan, itu berharap lebih dikabulkan. Ora salah ora. Karena juga ada kata-kata ya Allah juga akeh sih gitu kan. Cuma kalau pakai ya Rob ya itu lebih bisa lebih masuk. Baik. Jawabannya li'anna ijabatad du'ai. Kenapa kau pakai Rob? Kenapa kau nggak pakai Allah? Li'anna karena sesungguhnya ijabatad du'ai, terkabulkannya doa, wal itsabata, dan pemberian pahala nih. Pengabulan doa dan pemberian pahala itu min mufradatir rububiyati, termasuk satuan-satuan konsekuensi dari rububiyahnya Allah. Jadi termasuk konsekuensi dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu akan apa? Ngabulkan. Karena aku Rob njaluk apa wae tak kabulkan. Karena konsekuensi daripada nama Allah itu Rob, maka akan mengabulkan doa orang yang meminta, akan ngasih pahala kepada orang yang beribadah kepadanya. Wa rububiyatullahi, sedangkan rububiyahnya Allah itu taktadhi, menuntut ayyujiba, untuk mengijabai doa-doa mereka. Rububiyahnya Allah itu menuntut akan apa? Mengabulkan doa-doa mereka. Jadi kesimpulannya, ya itulah konsekuensi nama Allah Rabb. Nama Allah apa? Rabb. Nah, namanya Allah Rabb itu, Allah itu namanya Rabb. Rabb itu pasti memiliki tiga unsur, Pak. Rabb itu memiliki, Rabb itu mengatur, terus apa lagi?
Satunya lagi menciptakan. Itu unsur Rob. Karena apa? Kalau Anda beli mengatur kurang apa? Kurang lah. Tapi kalau jenengan yang menciptakan, terus apa nih? Yang memiliki terus, nah itu adalah luar biasa. Tapi kalau jenengan memiliki yang menciptakan, diatur oleh uang piye? Ya nggak kuat lah, nggak kuat. Nah, unsur Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna, yang memiliki Rabb, Allah yang menciptakan. Dunia ini Allah menciptakan. Siapa memiliki Allah? Yang mengatur siapa? Ya Allah. Hak ya Allah, terserah Allah. Nah, yang memiliki adalah Allah, haknya Allah, ngabulkan doanya jenengan. Itu hak ya Allah murni loh. Kalau kita dikasih berdoa nggak dikasih, nggak usah ngamuk-ngamuk, karena itu hanya Allah. Mau ngasih nggak ngasih ya terserah Allah lah, terserah Allah. Jelas ya? Tab terus. Ma maknal bara'ah. Apa makna bara'ah? Jangan lihat kata Ibrahim kan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami ini bura'a'u, berlepas diri. Nah, jadi apa makna bara'ah? Kata atau lihat ini, konsekuensi daripada tauhid harus ada al-bara'atu minasyirki wa ahli. Itu konsekuensi tauhid Anda loh. Kalau Anda bertauhid kepada Allah, tidak ada bara'ah terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan, nggak dianggap Islam itu. Cuma apa makna bara'ah di sini? Apa makna bara'ah? Bara'ah kalau di komus itu berlepas diri, Pak. Tapi arti komus kurang sempurna dalam memahami sebuah kata. Makanya kita tulis ma ma'nal bara'ah. Al bara'atu makna bara'ah yang arti bahasa Indonesianya adalah berlepas diri. Itu taqtadhi, menuntut, antakuna mubghidhan, menuntut. Bara'ah itu ada memarahi, muring-muring, li ibadati ghairillah, peribadatan selain Allah, kafiron bih, mengkufurinya, muadian bih, mengadakan perlawanan kepadanya. Berarti konsekuensi daripada makna bara'ah ada 3. Membenci, kedua apa lagi? Mengkufuri, ketiga apa? Melawannya, mengadakan perlawanan, Pak. Itu konsekuensi tauhid Anda. Nah, benci kepada siapa? Kepada kesyirikan dan pelaku syirik. Mengkufuri kepada kesyirikan dan pelaku syirik. Dan kita harus mengadakan perlawanan kepada syirik dan kesyirikan. Alu syirik. Berat gak ini? Loh ya iyalah, Pak. Coba Nabi dan para sahabatnya dulu. Contoh itu Nabi kita praktekkan itu. Nabi itu ghadiba, nggak seweneng pol kepada kesyirikan dan pelaku syirik. Nggak seneng, Pak. Loh, kenapa nggak seneng? La tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Nggak bakal ketemu Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya,
lalu Anda rontang-renteng kepada orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Ngerti artinya apa? Berkasih sayang. Karena berkasih sayang itu apa? Menafikan kata baro'ah. Makanya orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, gak ada yang paling memusuhi Allah dan Rasulnya dari kesyirikan dan pelaku syirik. Orang Pak, dosa yang paling gede kan dosa syirik. Maka pelakunya adalah orang yang paling menentang Allah dan menentang Rasulnya, itu adalah pelaku syirik. Nah, nggak akan ketemu orang beriman kepada Allah dan kepada Rasul lalu apa? Main ape, jalan, goyang guyu, loyalitas. Iku piye awakmu? Iku lu musuhi Allah Rasulnya. Lah ente katanya beriman kepada Allah malah goyang guyu, malah loyalitas, gandeng renteng, terus menjalin hubungan. Iku wis piye awakmu iku? Makanya iku ora ngeranggena, ora tepak. Makanya konsekuensi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah sebagai Rabb, Rasulullah sebagai utusan Allah kepada kita, konsekuensinya kita harus benar-benar berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Nah, dan konsekuensi daripada berlepas diri, kita nggak seneng kepadanya dan kita mengkufurinya dan kita memusuhinya. Jelas ya. Tapi iki kok idahe Pak, perjalanan hidup yo ya berat. Ditelok masalah karo maaf sada ojo kok angger geger antum jujur kene kuburan iki payo konsekuensi daripada aku mentauhidkan Allah tak bongkar. Iku jenenge ngawur. Tetep ono aturan maine, ora kok angger ngomong lambene wae. Ini kan ngaji ini kan sesuai dengan apa? Islam itu praktek yang demikian itu nggak bisa yo tetap sesuai dengan apa? Aturan kaidah-kaidah syariahnya. Wala yastaqimu, dan tidak akan lurus Islamul abdi, keislaman seorang hamba, illa biha, kecuali harus memiliki baro'ah. Islam kamu itu ora bakal lurus kecuali harus punya baro'ah. Jadi gini ya, pokoknya aku aku tak ibadah nang Allah wais. Ora kok geting-geting karo wong ngono ku, gak usah geting, gak usah memusuhi, gak usah apa. Pokoknya sementing aku nang masjid, mulai aku ora nang njero kuburan, ora apa. Bener gak kayak gini nih? Bener gak? Cari masyarakat bener ngono ku suwape iku. Ora sekeh apa? Ora sekeh ngurus ibadah tate wong gitu kan. Nah, itu menurut masyarakat itu yang benar. Tapi konsekuensi seseorang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah, yang menjadikan Allah sebagai Rabb, nggak bisa kayak gitu. Itu memang pribadi, tapi kita ini nyembah Allah, Allah disekutukan loh. Dia menang harus piye urusannya kan? Paham nggak Pak ya? Masalah di situ. Memang pribadi orang masing-masing, yo. Tapi Allah Rabb kita. Sekarang anak gini. Nah, kasih contoh logika. Sekarang bapakmu diludahi wong, aku murmur apa? Sebagai anaknya, lah marah-marah. Podok pribadi masing-masing lah. Kamu jadi anak atau kau masjid wae wis ora sing ngurusi, bapakmu diludahi wong atau meneng wae. Enggak iso lah. Kenapa gak iso? Aku jiwa anak dilahirkan dari dia. Yo muring-muring kok tak bunuh bapakmu. Nah, jenengan ae muring-muring karo bapakmu. Iki Allah sampean sekutukan lara muring piye dhewe iki. Paham gak ya, kawan? Nah, ngono lho. Iku logika ngono lho. Logis. Kalau bagaimana kita menghadapi masyarakat majemuk yang beda dengan kita. Nah, terus bagaimana caranya kita harus berdakwah? Dakwah. Menyampaikan seperti ini. Sampaikan aja Pak, tauhid yang benar, tanpa harus menyinggung A dan B,
Banyak kok contoh-contoh dari para ulama. Sampaikan aja Allah itu diibadahi. Orang kesini nyebut kuburan wah muring-muring Pak. Tanpa menyebut namanya orang, tanpa menyebut kuburannya orang. Jangan sampaikan tauhid yang benar. Ya kayak gini aja. Allah itu gak boleh disekutukan tanpa nyebut siapa-siapa. Ya kita sebagai orang muslim ya marah-marah Allah Rob kita disekutukan lebih kan. Bentuk sekutukan yang jaluk selain Allah. Ono kuburan kau kuburan Pak, sama contoh yang lain. Insya Allah paham dewi. Pokoknya mereka itu nggak mau disinggung gitu loh Pak. Salah dewe itu langsung apa? Tas. Wis mari ngono wis kita gak iso lapo-lapo. Jadi sebenarnya sampaikan aja tauhid yang benar. Ya tapi ngewi contoh ojo contoh sing di mereka ngamuk Pak. Ya contoh kayak ake ojo kuburan. Ake aku njaluk walas ngono lho Pak. Iku iso gak marah iku. Saya kalau njaluk wali ya ngamuk. Ngamuk. Nah wis ngamuk ora iso dakwah lagi. Apalagi Anda itu berdua 3 orang nggak punya kekuatan ya ampris. Kadang-kadang butuh hikmah, butuh bijaknya kita dalam berdakwah. Nah, ini kok nggak ada 14 ini? Kosong ya? Waduh, piye? Baik, lanjut ya. Ma hukmu labsil khilqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'i. Sekarang Pak mulai ke praktek masyarakat terkait dengan kesyirikan yang ada. Dan ini kita akan pelajari dengan cermat dan baik, karena banyak dari kalangan orang-orang yang sudah ngaji lama tapi nggak iso bedakno iki syirik cilik apa syirik gede ku ora iso bedakno Pak. Amat disayangkan kan ngaji suwi ora dong. Tapi sekarang ya, ma hukmu apa hukum labsil khilqah memakai gelang wal khayti apa khayt itu apa itu benang yang di apa benang make benang wa nahwihima dan selain keduanya tujuannya li raf'il bala'i untuk mengangkat bala au daf'ihi atau menolak bala. Kan ada itu Pak ya. Cacili-cili biasanya apa? Dikalungi apa? Kendit. Terus mana? Biasanya dikai benang kan, dikalungi benang. Hah? Ya benang kan? Benang. Peniti. Hah? Lay bayi kan? Lay bayi kan ada begitu kan? Ya wis. Terus pakai gelang. Sekarang lebih terkenal pakai apa? Tasbih itu gede ngono lho. Ya wis. Terserahlah bentuk apa saja terserah. Mau pakai gedebok, mau pakai agil rumput Jepang, atau pakai besi, atau pakai kawat terserah. Yang penting dia punya tujuan. Pemakaian ini tujuannya adalah menolak bala atau mengangkat bala. Nah, keyakinan sengkoyok ngene iku lho, dengan poin-poin yang disebutkan tadi itu, apakah syirik atau bukan syirik? Jelas insyaallah. Nah, taib. Sebelum bahas ini tak kasih kode kaidah dulu. Jenengan nanti akan dikritik oleh orang
kalau nggak paham. Lah mereka jawab, padha wae karo suntik, karo obat. Obat kan menghilangkan apa? Penyakit. Suntik ya menghilangkan apa? Penyakit. Terus aku pakai apa tadi? Pakai apa? Gelang, pakai cincin, pakai apa? Ya tujuannya kayak ngono. Sama, nggak ada bedanya. Kalau aku pakai gelang ini, kalung-kalung ini, sampean hukumnya itu syirik, ya berarti aku memakai obat ya syirik. Pakai imunisasi ya syirik. Pemana itu? Pakai vaksin ya syirik. Kuwabe syirik. Nah, iki piye carane menjawab? Jawab gini caranya jawab. Ingat kata sebab, ini namanya sebab Pak. Sebab. Sebab itu semua kabeh sebab. Antum pakai itu ya sebab. Pakai obat ya sebab. Tapi sebab ini memberikan pengaruh ataukah tidak, ini yang kita butuh teliti. Paham ya? Nah, obat sesuatu yang memberikan pengaruh ya, pengaruh nih Pak ya, itu harus melalui dua aturan. Pertama melalui dalil Allah dan Rasul yang bicara. Kayak minyak habatus sauda kan obat pengaruh kan pengaruh. Apalagi kurma apa? Kurma ajwa penangkal sihir. Madu hijau. Madu hijau. Ono madu hijau, Pak? Ada ya? Oh. Yes, pokoknya madu ngono ae. Yang ada madu, mbok hijau, mbok kuning, mbok putih, mbok pahit, mbok manis. Pokoknya madu. Ini wis yang ngasih merekomendasi iku sapa? Allah dan Rasul. Wis gak usah dibahas. Yang kedua, dia sebab yang memberikan pengaruh harus melalui uji coba dan penelitian. Paham gak ini? Nah, yang meneliti harus apa? Ahli. Nah, kalau yang neliti nggak ahli, ya nggak dianggap. Nah, saya kita koni gelang sama dekenak ini, terus iso menolak bala, tekondi di akal jenengan tekondi. Apakah ono dalile? Gak ono dalile, Pak. Uji coba ahli mana saja. Bilang apa itu? Orang ono uji cobai. Terus kalau nggak ada uji coba, kata siapa? Ini bisa menolak itu kata siapa? Itu buktinya itu. Buktinya gimana? Itu buktinya kalaupun itu sembuh, Pak, tanpa penelitian. Iku berarti apa? Kebetulan wae. Nah, berarti kalau begitu keadaannya, ternyata setelah uji coba kok nggak ada penelitian dan ternyata ini bisa memberikan pengaruh, berarti mau nggak mau iku ono setani ono jini ngono. Kalau benda mati mana ngasih pengaruh, Pak? Gak bisa ngasih pengaruh. Berarti ono jini nakono sing iso menjalankan ini sehingga bisa ngasih pengaruh. Berarti apa jenengan jaluk bantuan apa jin. Iku lho jenenge syirik. Wis delok ora niku. Nah jenengan aku tak ngombe apa sirup. Ya wis jelas sirup iku ono penelitiane. Iso menyembuhkan, iso mengurangi. Wis ono penelitian, Pak. Jangan disamakan dengan gelang sing ora ono penelitian. Kok bisa dipadakno karo pulu piye? Disuntik, ya disuntik ono obate. Iku wis ono penelitiane, itu bisa menyembuhkan atau kalau enggak mengurangi. Tapi kalau gelang yang kamu pakai, piye?
Wis, ana disaduk ngono juku waras. Mana disaduk juku waras itu kondi. Penelitian mana kalau disaduk iku apa? Apa gudale Pak Yai? Pek waras tekon di gudal iku lho, diteliti tekon di sabune wis ora enak. Kok iso menyembuhkan dari mana kan maksudnya logika akal. Masuk zaman saiki akal murah dipakai wis biji. Pundong apa ora? Nah, harus berpikir ngoten, Pak. Jadi ojo kok zaman ini kok iwa-iwa, iwa-iwa lho piye. Lihat. Qad yaqa'u, keyakinan di atas tadi bisa menjerumuskan fisyirkil asghari, ke syirik kecil. Bisa menjerumuskan syirik kecil. Kapan itu? Idza kanal fa'ilu, apabila pelakunya ja'alaha, menjadikan poin-poin tadi hanya sekedar sababan, mek sebab tok, liraf'il balai, untuk mengangkat bala, au daf'i, atau menolak bala. Nah ingat, kalau si pelaku itu menjadikan apa? Gelang atau apa tadi? Benang. Itu mek sekedar sebab. Yang menyembuhkan itu Allah. Berarti kan lo ya. Dia meyakini yang menyembuhkan itu Allah, Pak. Tapi ini mek sekedar sebab. Kalau Anda meyakini iki sebagai sebab, jenengan jatuh pada syirik kecil. Kenapa? Karena ini sebenarnya ora iso apa? Ora iso ngekei apa-apa. Karena ini sebab yang belum ada penelitiannya. Makanya kalau Anda meyakininya sebagai sebab menyembuhkan, sebagai sebab menolak bala, mengangkat bala, waqata fi syirkil asghar, lo jatuh pada syirik kecil. Baik. Udah ngapa ora? Hah? Ditene lho, engko nang bar mari gak iso bedakno syirik kecil syirik besar. Kalau gelang kesehatan. Nah, ono jari ini sekarang namanya sehat kan, berarti kan menyehatkan. Itu bukti dari mana? Ada apa? Magnet-magnetnya. Lah yo magnet itu lho iso nyembuhkan, itu penelitian ada enggak? Itu yang menciptakan itu dokter-dokter ahli. Ngono. Ya wis. Iku nah dokter bujukan enggak? Lho magnet lho iso menyehatkan lho, nang akalku ora masuk ya. Makanya ahli bener enggak itu lho. Itu bukan sekedar magnet saja, Pak. Oh ngono ya. Oh ya wis terserah sampean lho ya. Aku kalau sampean lho ya. Katanya, Pak. Lho ya mbok saya katanya. Lho pokoknya kok ide wis jelas toh. Iku gelang yang ada magnetnya katanya untuk kesehatan. Kok ide jelas. Berikan kepada kami hasil penelitian dokter. Baru masuk di otak. Kalau meiku karep jarine awakmu, terus iki iso ngasih manfaat dan madharat, sebab ini iso nyembuhkan, mah gak masuk nang akalku, Pak. Sean. Makanya jalurkan dulu, pahamkan dulu ke otak kita itu. Apa maksud iso ngekei? Maka jadi wong bodoh iku mau kan. Tapi kan saya pakai akal, Pak. Walaupun bodoh-bodoh saya jalur apa? Saya duwe akal gitu, saya duwe cerdas IT lah gitu kan. Itu maksud di akal enggak? Kita butuh bukti, Pak. Baru nderek percaya. Gitu loh. Katanya enggak. Ya ora. Ayo wis. Tapi Ustaz, Nggih. kalau misalnya ya, itu ini tidak sejak seorang ahli pakai katakan coba-coba, Nyoba-nyoba nggih. anak panas, kemudian dia menggunakan tumbuh-tumbuhan yang diparutkan labu atau apa, kemudian ditempelkan, itu kan tidak mencapai dia
karena lambung itu dingin, moga-moga panas itu bisa terserap di sini. Uji coba, uji coba. Nah, ternyata mboten Pak, itu saya masuk akal. Kemudian juga ada lagi, misalnya orang sering step, kemudian dia menggunakan ini apa itu pakai aluminium itu di sini. Kan aluminium itu sifatnya juga menyerap panas itu juga termasuk kesirikan Bapak. Itu juga coba-coba kita tidak melalui ahli tapi kita coba-coba karena ini panas, kemudian ini dapat menarik panas sehingga warasnya kebetulannya paling Pak ya. Nah, ya ini kan saya sampaikan tadi coba-coba kita tidak ahli tapi kita coba-coba itu termasuk kesirikan. Kaidahe harus ada uji coba dan direkomendasikan oleh orang ahli. Itu baru bisa kita katakan iki sebab yang bisa memberikan pengaruh. Itu Pak, kaidahe ngono Pak. Iku kaidahe. Nah, kan kita itu punya 2 dokter tuh, dokter kimia, dokter apa? Dokter apa? Apa jadi? Herbalis saya. Herbalis kamar dokter apa? Ya wis ngono lah mbok iku mau critane piye. Tinggal yang apa? Yang tumbuh-tumbuhan tadi kan bisa jadi uji coba dari turun menurun, ya kan? Uji coba yang melalui apa? Bersanad yang jelas gitu, ya mungkin bisa Pak. Tapi kalau gelang itu mau Pak, terus aluminium itu mau itu butuh penelitian itu Pak. Itu kok idenya begitu? Dan kita nggak tahu istilahnya dulu orang awam itu tidak tahu kesirikan apa, tapi itu kan hanya menggunakan bahwa panas itu bisa diserap melalui aluminium itu. Lah coba Pak itu diteliti nanti jenenge di profesor Pak, mantap itu nanti itu. Penelitian Pak bagus itu. Aliran panas itu kan secara induksi itu kan bisa tersalur begitu loh. Nggih. Itu kan secara apa itu kimia, secara masuk di akal nggih. Masuk akal itu loh Pak. Nggih pun kalau masuk akal ya tinggal tidak kita apa itu dengan ini dia mempunyai kesirikan, kan dia tadinya awam nggak tahu itu gitu loh Pak. Hanya melalui uji coba itu. Uji coba dengan analoginya jenengan tadi itu adalah beginian begitu, dicoba gitu Pak ya. Ya ora ono masalah lah insyaallah. Karena masuk di akal sih Pak. Tapi kalau gelang bekepek terus iso menolak balik itu masuk akal ya iku lho Pak. Lah nggih. Ya. Itu kan sifatnya panas dengan dingin. Nggih, bisa lagi masuk lah kalau gitu. Nggih, tenan-tenan insyaallah. Tapi kita lihat wahunaka dan di sana ada qaidatun, ada qaidah azimatun yang agung fi hadza dalam perkara ini. Apa itu lihat? Isbatul asbabi, ingat ini, menetapkan sebab-sebab al-mu'athirati, sebab yang memberikan pengaruh. Ini menetapkan ini sebab yang memberikan pengaruh. Au qaulu syai'i sababan, atau keberadaan sesuatu ini sebab untuk ini. Nah, ini dibahas. Kaidahnya penetapan ini sebab memberikan pengaruh. Kaidahnya itulah ya juzu, itu ora oleh mengatakan ini sebab ini bisa memberikan pengaruh ini bisa menyembuhkan ini bisa begini, itu nggak boleh. Illa kecuali min jihati syar'i, melalui syariat. Kalau Allah Rasulullah ngomong begini ya wis mari. Satu. Au min jihati tajribati al-waqi'ati, atau dari cara uji coba al-waqi'ati yang terjadi. Karena dokter ketika mengatakan ini obat bisa begini pasti melalui apa? Uji coba, lalu ada praktek. Ini bisa begini,
Itu dipraktekkan dulu, baru sudah dikonkretkan bahwasanya ini adalah obat untuk ini, kan begitu. Makanya ini sesuatu ini adalah sebab yang bisa memberikan pengaruh. Nggak bisa itu kecuali harus melalui dengan dua arah. Arah pertama tadi apa? Syariat. Yang kedua apa? Uji coba. Taib. Aw min jihati tajribatil waqi'ati, uji coba yang terjadi itu annahu yu'athiru atharan dhahiran la khafiyan. Berarti kan ini yang bisa memberikan pengaruh yang nampak banget, dan itu masuk di akal. Bukan memberikan pengaruhnya samar yang tidak masuk di akal. Jadi uji coba pun, uji coba yang menetapkan orang ahli, itu pun uji coba yang bisa masuk di akal, memberikan pengaruh yang nampak banget, pengaruh yang bisa dinalar oleh akal. Bukan memberikan pengaruh, tapi pengaruhnya gak iso dinalar dengan akal. Contoh, iki lo berpengaruh, bukti ini waras. Iya, iku waras, tapi nang otakku gurung masuk, itu gurung masuk dinalari. Kalau nggak masuk dinalari, ya ora iso lah kamu mengatakan itu sebagai sebab. Iku ora iso, nggak masuk dinalar, Pak. Masuk coba Pak, bayangkan, masuk dengan apa? Kalung dari apa? Benang. Iso ngei pengaruh apa? Coba nalar dengan akalmu coba ya. Iso toh. Nah takono dokter, ora masuk di otak-atik ya ora iso. Gelang dari benang iso apa terus ono tulisane bin salabin apa iku. Iku mana iso mono iso. Ya ora iso lah. Terus disebul. Jujuk waras. Iku lho tekan ndi patah. Kemudian digini ini waras. Iku tekan ndi, Pak? Wong wis patah, digenekno lho waras. Diidoni waras. Iku masuk akal apa ora iku? Bukti ini lho ngasih pengaruh. Iya, ngasih pengaruh, tapi pengaruhnya ora iso dinalar. Berarti gak iso ludah ngasih pengaruh ujug-ujug patah iso apa? Iso ora masuk, Pak. Nah, aku pijet yang sekarang ini jenenge apa? Pijet apa itu? Pijet kanu lho apa? Apa iku dingin apa tepuk? Bukan kok tepuk piye. Cukup iku? Enggak, yang itu loh, yang patah enggak usah digono dokter mari ngono di. Ya sakal putung lho piye Pak iku? Diapakno sakal putung iku ya? Dijemuk-jemuk ae dijus waras ngono. Ngono ya, ono triki ya. Nalar enggak itu? Bisa. Karena pernah kakak saya itu dijak salaman itu langsung selesai. Oh ngono. Iya. Ono triki ngono. Ya wis lho apa masa ya tanya ya. Aku ora ngerti lho ya. Pokoke jare sampean mong. Aku ora ngerti. Tapi iso dinalar apa lah? Wong harusnya operasi, harusnya ini terus dilebok terus. Kalau ngono sik mending, Pak. Kalau terkilir mungkin masuk akal. Hah? Kalau cuma terkilir apa tapi kalau tulang patah itu Orang masuk di akal. tapi kalau terkilir tidak. Nah cukup patah iso waras lho, langsung sekaligus barang lho. Iki tekon ndi nalar enggak iki? Kalau kakak saya itu bekas operasi tidak sembuh, tapi di sana selesai saat itu juga. Nah, iku ayo ku tekon ndi kumbo iku. Tidak tahu bisa salah tapi sakitnya bukan main. Ngono. Iya, setelah itu ya selesai gitu loh. Memang betul tarik atau gimana? Di angle sini itu secara apa itu kan karena tulangku kalau tidak pas itu kan otomatis sakit. Nggih, bener. Tapi kalau ini ditarik pas plop itu kan menjadi tidak sakit kemudian dikasih spal. Lah kalau agak mending pakai spal iki. Ini ujug-ujug waras Pak iki lho. Ujug-ujug waras lah ngene lho. Nah, walaupun piye-piye Pak, walaupun dibenakno apa otote tapi ujug-ujug gak loro, gak waras. Iki masuk to di akal. Aku kadang-kadang gak sekikir mau seneng otakku yuk. Aku khawatir nang pakai bantuan apa? Nah itu loh masalahnya
Hati-hati ya Riz. Kok gak masuk dinalar ning otakku iku sana. Engko nang menggunakan. Tapi ingat, biasanya apa? Biasanya lo Pak kalau 12 kok tek. Mek ngene-ngene to wae lho Pak jujuk. Iki tekan ndi. Baru usah sambil apa? Ngomong iku dari zaman dulu sampai zaman ya ngomong iku wae. Iku wae. Lah iki lho opo kok ngomong iku wae itu opo? Jangan-jangan kok nang nyeluk mantra, nyeluk roh sapa sing diceluk iku. Kita enggak tahu, Pak. Saya pernah Pak nyoba. Tapi aku gak percaya. Aku mek rono mek bujuk mek nyoba-nyoba wae. Gak waras tenan. Yang lain Pak loro piye waras Pak. Aku gak percaya. Tak delok. Aku sakit. Yo sakit tapi gak terlalu sakit Pak memang. Dinginin wae. Iki bejat opo gini. Enggak guys, gak bener iki. Ya aku ora yakin. Yo ora waras. Lah iki lho kok gitu loh. Iku piye gitu kan rasane. Ingat kita belajar kaidah sekarang, Pak. Kita terlepas daripada itu, coba kita nalar dengan otak kita dengan kaidah ini. Uji coba. Oke, mereka sudah uji waras kan. Cuma uji coba yang memberikan pengaruh itu nampak iso dinalar itu loh. Itu yang kedua ini yang kita harus teliti. Iso nggak dinalar dengan otak kita itu iso nggak? Oh gitu. Coba gue nopo. Oh makelare ngono. Oh kayak duit ya apa? Teh laris ngoten ya. Langgit. Oh ono belakang ngono ya. Oh ngapusi ngono ya. Iya wis. Guys, pokoknya jenengan ae lah wis ora ngerti aku. Terus. Maka lihat, oleh karena itu falabsul khilqati, maka memakai gelang, wal khayti benang, wa nahwihima dan selain keduanya, liraf'il bala'i untuk menolak bala, au daf'ihi atau untuk mengangkat bala, au daf'ihi atau menolak bala. Lihat, fa innahu yakunu bidzalik, maka sungguhnya dia dengan sebab itu qadittakhadha sababan, sungguh telah menjadikan sebab yang sebab ini laisa ma'dzunan bihi syar'a, yang tidak ada izin dari syariat. Kenapa kok gak ada izin? Karena gak ada keterangan dari syariat. Yang kedua, uji cobanya juga gak ada dan gak bisa dinalar dengan otak. Maka berarti dia telah membuat sebuah sebab yang tidak ada izin dari syariat. Nah, wa kadzalika, begitu pula min jihati tajribati, dari sisi uji coba, lam yaj'al lahu dzalik, lam yahsul lahu dzalik, tidaklah terhasilkan dengan hasil uji coba ala wajhi zuhuri, dengan bentuk yang nampak, yang masuk di akal. Gak bisa Pak, mosok make apa cincin ujuk-ujuk waras ya, terus ujuk-ujuk panas ya apa dingin ya, terus iku piye iso to dinalar ora iso. Nah terus piye, lihat, fa innama, dan sesungguhnya, huwa mujarradu, itu hanya sekedar i'tiqadin, keyakinan, minal labis, dari orang yang memakai saja, lidzalika syai', terhadap sesuatu tadi. Faqad yuwafiqul qadara, terkadang mencocoki takdir, fayashfi, lalu dia sembuh, min hini lubsi,
ketika dia make, au ba'da labsihi, atau setelah dia make. Nah, terus apa itu gelang yang dia pakai? Pada dasarnya dia nggak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Wong secara syariat nggak ada keterangan, uji coba nggak ada keterangan. Nah, ternyata kok waras, itu hanya keyakinannya orang yang memakai, ternyata mencocoki takdir loh, Pak. Kebetulan cocok dengan takdir, lalu dia sembuh. Sembuh nih pas make atau setelah make. Itu secara nalar kita, Pak. Tapi menurut dia, wah ini ampuh ini dia. Kalau yang waras otaknya, iki ora karena itu tadi, ini karena mencocoki takdir. Ngoten lho. Dong apa ora iki? Au yadfa'u anhu, atau dia bisa menolak asya'a, hal-hal, bisa menolak sihir, bisa menolak apa gitu kan, bisa menolak sihir, bisa menolak apa gitu. Ya taqidu annaha satati, yang dia meyakini balak-balak itu akan datang kepadanya. Ternyata nggak datang gitu kan. Ya kebetulan nggak datang sesuai dengan takdir. Mana bisa, Pak? Wong itu apa jenis? Apa jenisnya rane? Benang ae tak guti gini ya, benang tok ae. Oh, benang ae dua punya kemampuan apa gitu kan? Bisa menolak sihir, bisa menolak apa semuanya. Ya enggak, itu kan enggak masuk di akal, Pak. Kecuali mengono jinin apa ngono iku. Lihat, yang jadi permasalahan kenapa kok dikatakan syirik kecil? Jenengan eling-eling iki. Dia bukan sebab yang disyariatkan. Dia pada dasarnya dia tidak memiliki apa-apa pada dasarnya kan, Pak. Tapi keyakinan dia. Nah, yang jadi permasalahan adalah hati akan bergantung kepada sebab yang sebab tidak memiliki pengaruh apa-apa. Ini syiriknya di sini nih. Hati akan meyakini, waduh, mantep yo. Walaupun itu sebab toh, walaupun itu sebab toh, tapi hati akan bergantung kepada sebab tadi. Sebabnya nggak ono syariat mana kan? Lalu lucu kan? Kecuali kalau mau ono syariat, yo jelas ono syariat dalile kan gitu loh. Iku sik masuk, Pak. Iki ora iso ngekek apa-apa lho, Pak. Terus dijadikan sebab dan hati bergantung kepadanya. Fa yabqa qalbuhu, maka tinggallah, maka tetaplah qalbuhu, hatinya, mu'alliqon, bergantung bidzalikal malbus, dengan yang dipakai. Nah ini, hati bergantung itu. Wa yadhunnu, bahkan dia menyangka, bal yataqidu, bahkan dia meyakini annahu sababun, itu adalah sebab. Bahkan dia meyakini atau menyangka atau hatinya akan bergantung iki sebab menolak ini dan seterusnya. Maka itulah bentuk kesyirikan, yaitu menjadi syirik kecil. Dan kapan bisa menjadi syirik besar? Manakala Anda meyakini zat benda ini yang memberikan kesembuhan. Itu syirik apa? Nah, bedakan. Kalau yang tadi kenapa dikasih kecil? Karena Anda menganggapnya sebagai sebab Allah yang menyembuhkan. Tapi ini enggak, dia sendiri yang menyembuhkan. Dia sendiri yang menyembuhkan. Kalau orang yang memakai meyakini bahwasanya zat benda itu yang menyembuhkan, yang menolak, ini jenenge apa? Nah, syirik besar. Wa qad yaqa'u, dan orang yang memakai ini bisa terjerumus fi syirkil akbari, pada syirik besar. Idza kanal fa'ilu, apabila pelaku ya taqidu, meyakini annaha tu'athiru binafsiha, bahwasanya zat benda itu memberikan pengaruh, zatnya walaisat sababan, dia bukan sebab tapi dialah yang memberikan pengaruh.
Wa hadza syirkun akbaru. Ini syirik besar. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya dia ja'alat tasarrufa, menjadikan tasarruf, menjadikan bisa mengatur fi hadzal qauni, di alam ini, al asya'a ma'allah. Dia menjadikan selain Allah bisa mengatur. Itu jenenge apa? Nah, berarti kalau dia meyakini bahwasanya benda ini bisa menyembuhkan, zat benda bisa menyembuhkan, zat ini bisa memberikan pengaruh, berarti dia bisa mengatur apa? Mengatur alam. Berarti Anda menjadikan selain Allah bisa mengatur bersama Allah. Itu jenenge apa? Syirik besar. Jal ya. Deal. Ya sama sini aja. Kakek. Kira 1 jam kurang dikit. Nah. Tes dulu. Kalau Anda meyakini bahwasanya suntik yang menyembuhkan kita, hukumnya apa? Syirik besar ya. Tapi kalau antum jadikan dia sebab untuk menyembuhkan, syirik apa enggak? Tidak, karena apa? Oh, maaf, pinter ngono Pak sampean, Pak. Masya Allah. Ya wes, sampai di sini insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.